Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Maulidi Widyaningrum. Biasa dipanggil Widya atau Wiwit. Karena saya anak pertama, jadi wit itu artinya kaitan dalam bahasa Jawa. Nah, orang tua saya memberi nama saya Nurul Maulidi Widyaningrum itu, Nurul itu cahaya, artinya nur, dari kata nur kan. Nah, mungkin saya pas lahir itu saya bercahaya mungkin ya. Jadinya dinamai Nurul, tapi sekarang tidak bercahaya. Terus Maulidi itu artinya kelahiran Nabi, karena saya lahir pada bulan Maulud. Nah, Widyaningrum itu dulu orang tua saya menamai tambahan Widyaningrum itu karena ada gadis yang cantik sekali namanya Mbak Widyaningrum. Nah, karena orang tua saya terpesona sama kecantikan Mbak itu ya. Nah, maka dari itu saya dinamai Widyaningrum dengan harapan saya itu menjadi cantik seperti Mbak Widyaningrum. Tetapi hasilnya ya Masya Allah tabarakallah cantik sekali, tapi bohong. Nah, begitu asal usulnya. Dulu cita-cita saya itu menjadi seorang dokter, profesor, guru, dosen, bu nyai, terus istrinya Gus, pendakwah. Banyak sekali kan, namanya juga wanita, cita-citanya juga sesuai mood. Nggak tahu ya saya ini kenapa kok begini. Namanya juga wanita, kok tanya saya? Ini saya yang nggak tahu toh. Nah, sekarang cita-cita saya itu menjadi rahasia dong. Masa mau disampaikan? Itu privasi saya. Tapi saya mau jadi apa aja deh, yang penting seneng. Karena sukses itu kan subjektif kan ya. Nah, jadi kita nggak tahu sukses itu bagaimana. Karena setiap penilaian orang sukses itu subjektif. Jadi berbeda-beda. Ada yang suksesnya bermanfaat bagi orang lain, ada sukses itu banyak uang, kan beda, subjektif kan namanya. Nah, saya itu mikir kalau saya jadi seorang guru atau dosen itu takutnya saya pas ditanyai sama murid saya atau mahasiswa itu saya nggak bisa jawab, kan bingung juga. Malu dong. Terus jadi dokter juga. Jadi dokter juga saya takut darah, apalagi edel-edel pasien organ dalam, saya nggak berani. Terus kalau jadi istrinya Gus itu cuma angan-angan belaka, nggak bakal kesampaian, saya sadar diri. Terus saya jadi pendakwah juga, itu saya juga belum benar sebagai manusia. Nah, kan bingung. Nah, jadi profesor juga otaknya nggak notok, kan bingung. Masa depan itu wes bikin overthinking setiap hari. Jadi pengusaha juga harus dimulai dari mana? Kan katanya motivator itu harus action, begitu kan ya? Nah, actionnya itu mulai dari mana? Kan bingung. Sudah belajar teori sih, tinggal prakteknya. Prakteknya itu yang sangat susah, begitu. Kan mau jadi apa ini? Serahkan kepada Allah aja ya lah, ya. Kadang itu proses itu mengkhianati usaha, dan sukses itu tidak semudah membalikkan telapak tangan seperti ekspektasi kita setiap hari. Ekspektasi yang sukses jadi orang kaya lah, begitulah. Padahal menjadi seorang sukses itu susah banget. Nah, seperti motivator itu benar, mereka itu mulai dari nol,
tapi nolnya kita sama nolnya beliau itu berbeda. Nah, kalau beliau mau buka usaha, kan nggak apa-apa. Nanti kalau bangkrut kan ada backup dari orang tuanya. Nah kita, kalau bangkrut ya nggak ada duit. Kan kita bukan orang kaya, begitu. Nah, kadang itu ya, kenapa ya masa depan itu menjadi overthinking banget. Nah, meskipun apa namanya sukses itu sesuai usaha, tapi nyatanya juga tidak. Ya udah kalau begitu jadi pengangguran saja, tapi pengangguran sukses yang banyak duit, tapi orang-orang nggak tahu kalau kita kerja, tapi itu mustahil, kan nggak ada. Kalau mau sukses itu ya usaha, ya wong wong ingu toyol aja sama apa namanya pesugihan aja pakai proses kok, masa kita minta yang instan. Meskipun investasi tanam saham di mana-mana itu juga tergantung hoki. Kalau saham itu naik turun, kalau nggak kerja ya sama aja, nanti kalau rugi kan bangkrut, nggak punya duit, bingung gitu kan. Nah, hidup itu penuh dengan tanda tanya. Makanya kita sebagai manusia itu hanya bisa berusaha dan semuanya kita serahkan kepada Allah yang Maha Esa. Begitu. Nah, udah overthinking mikirin masa depan, ditambah pertanyaan kapan nikah. Adeh, mumet dah saya. Orang-orang itu loh, jangan tanya begitu gitu loh. Karena itu kan privasi kan ya. Masa tanyanya begitu, kan kita juga sungkan. Calon aja nggak punya, apalagi nikah. Gak apa-apa lah, dinikmati saja. Namanya hidup. Hidup tuh nggak selalu enak. Nah, pokoknya apapun hasilnya, serahkan saja kepada Allah. Namanya hidup. Hidup itu perjuangan. Nah, begitu saja ya. Untuk saya sudah garing ini. Kebanyakan ngomong. Sekian curhatan hati saya ini. Curhatan hati saya. Semoga kalian paham ya. Jangan tanya-tanya kapan nikah. Saya itu stres. Dan ini belum mikirin masa depan juga. Tanya kapan nikah. Sudah. Maaf ya kalau saya ada salah kata dalam ucapan ini. Mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.